Oke, halo guys. Balik lagi pada diskusi kali ini. Kita akan lanjut bahas terkait styling. Eh, kita akan menggunakan CSS margin, font size, padding, height dan width. Bedanya padding dan margin. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita udah menggunakannya background untuk mengubah warna background, kemudian color untuk mengubah color. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas styling yaitu margin, font size, padding, height, dan width. Teman-teman seperti biasa bisa buat file baru atau memakai file yang udah ada juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya buat file baru, kemudian kita bahas dulu apa kelima style ini. Tadi ada margin, ada padding, kemudian ada font size, ada height, dan ada width. Style sebenarnya ada banyak banget untuk CSS. Nah, tapi ini style-style yang memang akan kita sering gunakan. Jadi ini akan dijelaskan di awal. Margin itu fungsinya untuk ngasih batasan. Jadi kalau teman-teman batasan terhadap area luar. Jadi kalau teman-teman punya pagar rumah, berarti margin itu membatasi pagar rumah dengan rumah tetangga. Jadi pagar rumah versus rumah tetangga. Kemudian padding. Padding itu batasan terhadap area dalam. Berarti pagar rumah versus teras rumah. Font size dari namanya berarti mengatur ukuran font, ukuran tulisan. Satuannya ada px, ada cm, dan lain-lain. Ini juga sama, satuannya ada pixel, cm, dan lain-lain. Ini juga satuannya sama, px, dan lain-lain. Kemudian height, dari namanya udah tahu itu style untuk apa. Jadi itu tuh style untuk mengatur tinggi, mengatur tinggi. Kalau width berarti mengatur lebar. Sampai sini semoga dapat dipahami. Lanjut kita bikin struktur HTML lagi. Ini akan kita ulang-ulangi agar teman-teman terbiasa. HTML. Jangan lupa setelah buat tag pembuka, buat juga tag penutupnya. Kemudian ada head juga. Ditutup. Ada apa lagi? Ada body. Nah, di head ada apa? Di head itu ada title. Fungsinya untuk memberikan title pada page. Jadi misalkan ini CSS style coding seru. Codingnya seru. Body ini kontennya. Nah, sekarang ini kita seperti biasa buka file ke browser. Ini taruh sini aja. Kosong, tapi atasnya udah berubah titelnya. CSS style coding seru. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami. Lanjut lagi kita ke penggunaan margin, padding, font size, dan height dan width. Kita bikin blok, berarti bikin div. Jadi div ini akan sering dipakai untuk bikin blok-blok. Misalkan ini rumah A, gitu deh. Ada div lagi. Ini rumah B. Oh, jangan rumah A. Rumah Didik. Nah, ini rumah Naruto misalkan. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita kan udah belajar select selektor. Nah, ini kan dua rumah yang berbeda. Kita kasih ID aja. Misalkan ini rumah Didik. Ini ID, ini rumah
Naruto, satu lagi deh. Jangan lupa setelah tag pembuka, buat tag penutupnya dulu, baru isi konten di dalamnya. Ini rumah Sasuke. Rumah Sasuke. Nah, kita udah buat 3 blok, ya anggap aja tiga tanah, di mana 3 tanah ini udah ada rumahnya masing-masing, ada rumah Didik, rumah Naruto, dan rumah Sasuke. Kita kan coba terapin stylenya ini. Jadi biasa di sini bikin style. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah bikin style selalu di sini? Enggak juga. Jadi untuk styling CSS itu ada 3 jenis. Nah, 3 jenis ada internal, ada eksternal, dan ada inline. Nah, yang kita gunain sekarang ini dari pertemuan awal itu internal. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga terkait cara import CSS-nya seperti apa. Yaitu nih di CSS Scope ini. Oke, kita udah punya 3 selektor, yaitu ID-ID-nya. Berarti karena dia ID, kita menggunakannya pagar. Rumah Didik. Misalkan rumah Didik tuh background-nya hijau. Lebarnya, misalkan lebarnya 50%. Berarti 50% dari layar. Tingginya 100 pixel aja. Kemudian ada lagi rumah yang lain. Rumah Naruto. Nah, rumah Naruto tuh backgroundnya biru. Width-nya misalkan lebih besar 75%. Height-nya tapi lebih kecil 50 pixel. Satuannya ada persen, ada pixel. Kita coba-cobain aja. Kemudian rumah Sakura. Rumah Sasuke. Backgroundnya misalkan hitam. Kemudian ada width-nya juga, misalkan width-nya lebih kecil, 30% dari layar. Kemudian height-nya tapi lebih tinggi, sekitar 150 pixel. Ini kita buat lebih variasi aja. Nah, oke. Kita save, jangan lupa. Kita refresh halamannya. Nah, kita bisa melihat style yang kita gunakan. Ada rumah Didik, backgroundnya hijau, lebarnya 50%, setengah dari layar, tingginya 100. Kemudian ada rumah Naruto, backgroundnya biru, 75%, tingginya 50. Ada rumah Sasuke, backgroundnya hitam, 30%, lebarnya, tingginya 150 pixel. Nah, kita udah udah menggunakan width dan height. Kemudian agar tulisannya kelihatan nih, kita kasih color aja deh. Color, white. Nah, sebenarnya ini kan ada 3 kali penggunaan warna white ya. Kita bisa menggunakannya lebih efektif sebenarnya. Tapi untuk sekarang agar lebih mudah dipahami, ini biarin kayak gini aja. Kita buat style masing-masing. Kita cek lagi, kita udah kasih warna putih. Nah, jadi warna putih. Kemudian kita akan kita udah nyobain height dan width. Kita cobain font size. Rumah Didik itu misalkan tulisan rumahnya 20 pixel. Rumah Naruto font size-nya 16 pixel. Rumahnya Sasuke nih font size-nya 12 pixel. Ini ukuran fontnya, semakin besar angkanya berarti semakin besar ukurannya. Kalau kita refresh, nah lihat ini 20 pixel.
Ini 16, ini 12. Kita udah belajar terkait font size. Jadi teman-teman sampai sini udah belajar width, height, color, background, font size, kemudian selektornya juga. Nah, lanjut ke bagian margin dan padding. Tadi tuh margin adalah batasan terhadap area luar, kalau padding batasan terhadap area dalam. Contohnya, rumah Didik nih, kan sama rumah Naruto kan jaraknya atas bawah. Kita mau ngasih jarak di bawah nih, antara rumah Didik dan rumah Naruto. Nah, rumah Didik, jarak bawahnya akan kita jauhin, biar sama rumah Naruto tuh nggak dempet gini. Berarti jarak bawahnya itu margin bottom, kasih misalkan 200 pixel. Jadi jarak dari rumah Didik ke rumah Naruto 200 pixel. Tuh. Kemudian itu margin, jarak dari area luar. Ada lagi padding. Padding itu apa? Padding itu jarak batasan terhadap area dalam. Kalau kita lihat tulisannya ini mepet sama pagar nih. Kan nggak bagus kalau mepet sama pagar. Kita kasih padding aja. Misalkan paddingnya 50 pixel. Jangan lupa titik koma. Nah, dia akan menjauh dari pagarnya. Tuh. Nah, sampai sini teman-teman udah belajar style-style yang sering digunakan dan ini mudah untuk diikuti juga. Jadi selamat mencoba. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja di kolom komentarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.